Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang hadas dan najis. Simak penjelasannya ya. Apa itu hadas dan najis? Hadas yaitu keadaan seseorang yang tidak berada dalam keadaan suci, dikarenakan adanya sesuatu yang datang dan ditetapkan sebagai hal yang dapat membatalkan keadaan suci. Sementara najis ialah segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjadikan tidak sahnya ibadah sholat, sehingga najis hukumnya wajib untuk dihilangkan sampai bersih, sehingga sah untuk melakukan ibadah, terutama ibadah sholat. Macam-macam hadas. Hadas memiliki dua macam, yakni yang pertama hadas besar, kemudian yang kedua adalah hadas kecil. Hadas besar adalah hal-hal yang menyebabkan munculnya hadas besar adalah berhubungan suami istri, keluar sperma, mimpi basah, menstruasi, nifas, dan melahirkan. Hadas besar hanya dapat disucikan dengan mandi janabah atau mandi wajib. Adapun hadas kecil terjadi akibat keluarnya suatu dari kubul dan dubur. Misalnya buang air besar atau buang air kecil. Orang yang pingsan, tidur, atau hilang kesadarannya juga tergolong berhadas kecil. Cara menyucikan hadas kecil adalah dengan berwudu atau bertayamum jika tidak ada air. Macam-macam najis ada tiga, yakni yang pertama najis berat atau najis mughaladah. Najis berat atau najis mughaladah adalah najis yang disebabkan oleh air liur anjing atau daging babi. Cara mensucikannya adalah dengan membasuh bagian yang terkena najis dengan air sebanyak 7 kali. Salah satu basuhannya dicampur dengan debu atau tanah. Kemudian macam-macam najis yang kedua adalah najis sedang atau najis mutawasitoh. Najis sedang atau najis mutawasitoh diantaranya adalah air kencing, kotoran, nanah, darah, minuman keras, hingga bangkai. Cara mensucikan najis ini adalah dengan menghilangkan barang najisnya, kemudian menyiram area najis dengan air yang bersih. Kemudian najis yang ketiga adalah najis ringan atau disebut dengan najis mukhafafah. Najis ringan atau najis mukhafafah adalah air kencing bayi laki-laki yang masih minum air susu ibu dan belum berusia 2 tahun. Cara mensucikan najis ini cukup dengan menyiram area yang terkena najis dengan air. Syaratnya air yang disiramkan harus lebih banyak dari najis tersebut serta mengenai seluruh area yang terkena najis. Adapun tadi cara mensucikan dari hadas kecil, yakni dengan cara berwudu. Gambar di atas adalah contoh tata cara berwudu yang dimulai dengan membasuh tangan sampai nomor 8, yakni membasuh kaki sampai atas mata kaki. Kemudian jika tidak ada air untuk berwudu, maka bisa dilakukan dengan tayamum. Adapun niat bertayamum dalam bahasa Arab yakni nawaitu tayamuma listibahatis silatillahi ta'ala. Adapun tata cara tayamum bisa dilihat di gambar di atas, yakni yang pertama dengan mengusap-ngusapkan tangan di bagian sesuatu yang ada debunya, yang mana debu tersebut adalah debu yang insya Allah tidak terkena najis. Kemudian setelah menemukan kedua tangan ke debu, maka selanjutnya adalah mengusap-ngusapkan ke pergelangan tangan, kemudian ke bagian wajah, kemudian sampai dengan cara yang terakhir, yakni bagian pergelangan tangan lagi. Sekian, terima kasih penjelasan dari kelompok 6 mengenai hadas dan najis. Apabila ada
banyak kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.